Banyak orang menyebut kami muslim palsu, atau muslim syiah, atau apapun. Tetapi kami bukan muslim. Faktanya kami membenci Islam. Kami sedang melarikan diri darinya, terutama generasiku. Jadi kamu seharusnya tidak perlu peduli dengan orang-orang tua yang mengatakan bahwa kami ingin mereformasi Islam di Iran. Tidak, kami ingin Islam lenyap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, viral seorang pria Iran bernama Pouria Hamidi yang merilis sebuah video dalam bahasa Inggris sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa Pouria Hamidi mengakhiri hidupnya sendiri setelah merilis video? Mari kita lihat bersama apa yang disampaikan oleh Pouria Hamidi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa aslinya. Jika kamu menonton ini, berarti aku sudah tidak ada lagi. Jika kamu belum tahu, aku berasal dari Iran. Dan dalam beberapa minggu terakhir telah terjadi sebuah pembantaian oleh pemerintah kami yang lebih milik pekerjaan para bandit. Lebih dari 40.000 orang tewas, dibunuh, dibantai. Jumlahnya lebih banyak daripada perang Rusia dan Ukraina, dan lebih banyak daripada perang Israel dan Palestina. Aku membuat video ini untuk menyampaikan pesan kepada Amerika dan kepada Barat secara umum. Besok, hari Jumat, Presiden Trump akan membuat kesepakatan dengan rezim ini. Maksudku, dia menyuruh kami untuk terus berunjuk rasa, dan kami melakukannya. Kami mempercayainya. Membuat kesepakatan dengan rezim ini berarti mengkhianati semua orang yang telah mati. Jadi tolong, aku mohon, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan kesepakatan ini. Banyak orang mengatakan bahwa kami harus mengambil tindakan sendiri, tetapi bagaimana mungkin melawan orang-orang yang bersenjata? Dan ini bukan hanya pemerintah. Pemerintah itu sendiri menyewa kelompok-kelompok teroris Muslim untuk membunuh orang-orang. Dan sampai sekarang kami masih tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap mayat-mayat itu. Aku tidak akan membuang waktumu. Aku hanya ingin menyampaikan 3 poin lagi sebelum aku mengakhiri semuanya. Pertama, banyak orang menyebut kami muslim palsu, atau muslim syiah, atau apapun. Tetapi kami bukan muslim. Faktanya kami membenci Islam. Kami sedang melarikan diri darinya, terutama generasiku. Jadi kamu seharusnya tidak perlu peduli dengan orang-orang tua yang mengatakan bahwa kami ingin mereformasi Islam di Iran. Tidak, kami ingin Islam lenyap. Dan kamu lihat, negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Irak atau Suriah, Lebanon, pada awalnya bukan muslim. Mereka dijajah. Tetapi negaraku tidak. Kami masih berbicara dengan bahasa kami sendiri. Kami mungkin memiliki banyak ras yang berbeda, tetapi kami tidak saling membenci. Dan Islam pada dasarnya bertentangan dengan segala sesuatu yang menjadi dasar budaya kami, mulai dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sampai ekonomi. Jadi tolong, menyebut kami muslim itu seperti, ya tahu, memanggil orang kulit hitam dengan kata hinaan N-word, karena Islam telah menghancurkan hidup kami. Poin kedua adalah tentang perang. Amerika menyerang Iran adalah satu-satunya harapan yang kami miliki saat ini. Kamu tidak tahu betapa putus asanya rakyat kami sekarang. Aku sendiri tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku tidak tahu bagaimana keadaan beberapa temanku sekarang. Inflasi sangat parah. Semua ini dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, rezim teroris pembunuh ini. Dalam perang 12 hari antara Israel dan Iran, jumlah orang yang mati lebih sedikit dibandingkan dengan 40.000 itu, dan sebagian besar dari mereka adalah pejabat pemerintah. Jadi itu terdengar seperti balas dendam yang manis. Kami tidak bisa melawan rezim ini sendirian.
Rakyat kami membutuhkan intervensi asing. Poin ketiga, bagian terbesar dari teka-teki masa depan negara kami adalah pengasingan Pangeran Reza Pahlavi. Dan ini tidak bisa disangkal. Aku sudah ikut dalam protes-protes itu. Nama dia diteriakan bahkan di kota kecilku. Aku sangat beruntung karena mereka belum menangkapku. Dan mungkin itulah sebabnya aku melakukan ini sekarang. Bagaimanapun, ada oposisi lain di luar negeri, bukan di Iran, karena semuanya dikuasai oleh rezim ini. Tetapi banyak dari oposisi di luar negeri itu juga didanai oleh rezim ini untuk menciptakan perpecahan. Dan aku mohon kepada oposisi-oposisi yang tidak dibayar oleh rezim ini, tolong bersatu, berhentilah saling bertarung. Reza Pahlavi, dan aku bahkan tidak menggunakan kata syah di sini, hanya untuk menunjukkan niat baik. Dia adalah pilihan terbaik untuk membentuk pemerintahan transisi. Kita harus menjatuhkan rezim ini terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bebas mempromosikan apapun yang kalian inginkan, dan rakyat bebas untuk memilih. Akhirnya, aku ingin berbicara lebih pribadi. Keputusan untuk mengakhiri semuanya ini bukan hal yang baru. Aku sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Aku bahkan pernah mencobanya. Tetapi rasanya tidak ada artinya. Hidup memang tetap tidak bermakna. Tinggal di sini sangat menyedihkan dan kosong. Tetapi dengan membuat video ini, rasanya aku bisa memberi sedikit makna pada hidup yang tidak bermakna ini. Dan tidak semuanya buruk. Aku memiliki beberapa teman yang sangat baik. Dan aku berharap mereka saling menjaga setelah aku pergi. Orang tuaku pasti akan sangat marah. Maksudku, aku mengambil satu-satunya anak mereka. Setidaknya aku senang karena aku menjalani hidup yang sehat. Aku tidak pernah banyak minum alkohol. Aku tidak pernah merokok apapun. Aku menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Aku memang pernah jadi orang yang menyebalkan selama beberapa tahun. Tetapi kurasa aku bukan orang yang terlalu buruk. Aku sudah berusaha keras dalam hidupku untuk mendapatkan pekerjaan dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Dan pada akhirnya, semuanya dihalangi oleh rezim ini. Masalahnya bukan aku. Dan itu juga dialami kebanyakan orang di Iran. Aku bahkan tidak bisa menangis soal ini. Karena ini begitu, ya tahu, menggelikan. Lahir di tempat seperti ini, tanpa masa depan. Tetapi aku berharap, rakyat negaraku akhirnya akan memiliki masa depan setelah semua ini. Kami pada dasarnya kehilangan masa kecil kami. Kami tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Tetapi mungkin 10 atau 20 tahun kehidupan yang baik. Bukan untukku, tetapi untuk teman-temanku dan orang-orang muda lainnya. Aku tidak pernah sempat memakai mantel ini. Aku membelinya untuk dipakai pada hari bersalju, dan aku tidak pernah melihat salju, karena aku tidak pernah bepergian di musim dingin. Dan di tempat tinggalku, bahkan hujan pun jarang turun. Kami orang Iran sendirian. Kami sedang dalam pelarian. Tolong saling mendukung. Hidup Iran. If you're watching this, then I'm not around anymore. If you don't know, I'm from Iran. And a massacre happened in the past few weeks by our government, which is more like a bandit group. More than 40,000 people died,
killed, massacred. More than Russia and Ukraine war, and more than Israel and Palestine war. I want to make this video to send a message to America and to the West in general. Tomorrow, on Friday, President Trump is going to make a deal with this regime. I mean, he told us to keep protesting, and we did it. We trust him. To make a deal with this regime is to betray all those people who died. So, please, I beg you, do whatever you can to stop this deal. I mean, many people say that we should take matters in our own hands, but how can you fight people with guns? I mean, it's not just the government. The government itself hired terrorist groups, Muslim terrorist groups, to kill people. And we still don't know what they did with the bodies. I won't waste your time. I just want to make 3 more points before I end everything. First of all, many people call us fake Muslims or Shia Muslims or whatever, but we are not Muslims. In fact, we hate Islam. We're running away from it, especially my generation. I mean, you shouldn't really care about some old farts that talk about that we want to reform Islam in Iran. No, we want it gone. And you see, the countries in the Middle East, like Egypt, Iraq, or Syria, Lebanon, they weren't Muslims to begin with. They've been colonized. But my country didn't. We still speak our own language. We may have many different races in here, but we don't hate each other. And Islam pretty much contradicts everything our culture stands for, from the equality between men and women to economy. So please, calling us Muslims is like, calling black people the N-word, because they destroyed our lives. The second point is about the war. America attacking Iran is the only hope we have right now. You don't know how hopeless our people are right now. I mean, I myself, I can't eat, I can't sleep. I don't know how some of my friends are doing right now. The inflation is terrible. And all of this has been done by the government itself, this murderous terrorist regime. You see, in the 12 days war between Israel and Iran, less people died than, 40,000. And most of them were government officials. So it felt like sweet revenge. We can't fight this regime alone. Our people need foreign intervention. For the third point, the biggest piece of this puzzle of our country's future, it's the exiled Prince Reza Pahlavi. And it's undeniable. I've been in these protests. They called his name, even in my small town. I'm so fortunate that they haven't got me yet, but I guess that's why I'm doing it myself. Anyways, there are other oppositions abroad. I mean, not in Iran, because everything is owned by this regime. But many of those oppositions abroad are also funded by this regime to create discourse. And I beg these oppositions that are not paid by this regime to please come together, stop fighting each other. Reza Pahlavi, and I'm not even using Shah here, just to raise the olive branch. He's the best possible choice to make a transitional government.
we have to take down this regime first. Afterwards, you are free to advertise whatever you want, and people are free to vote. Finally, I want to speak more personally. This decision to end everything, it's not something new. I've been thinking about it for many years. I've even attempted at it, but it felt meaningless. I mean, life is still meaningless. Living here is so sad and empty. But creating this video, it feels like I can give this meaningless life some meaning. And it wasn't all bad. I mean, I've made some very good friends, and I hope they take care of each other after I'm gone. My parents would be very mad. I mean, I'm taking away their only child. I guess I'm at least happy that I led a healthy life. I mean, I've never drank much. I've never smoked anything. I kept a healthy diet. I exercised. I've been a douchebag for some years, but I guess I'm not that much of a bad guy. I tried a lot in my life to find a job, to create something meaningful, and it was blocked by this regime in the end. I mean, it was never me, and that's most people in Iran. I can't even cry about it, because it's so, laughable to be born in a place like this, to have no future. But I hope the people of my country would finally have a future after all this. We basically lost our childhood. We will never get it back, but maybe 10 or 20 years of good life. Not for me anyways, but for my friends and other young people. I've never got to use this overcoat. I bought it to use it on a snowy day, and I never got to see snow because I never traveled in winter, and where I live, it barely even rains. We Iranians are alone. We're on our own. Please support each other. پاینده ایران. Long live Iran. Pouria Hamidi berasal dari kota pelabuhan Bushehr di selatan Iran.